Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proses bisnis jasa transportasi angkutan barang dan tol laut dalam PT Pelni. Nah, poin pertama yaitu gambaran umum. PT Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia adalah perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 1952 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor M2/1/2 tanggal 28 April 1952. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Nah, melansir dari situs website resminya Pelni, meski dikenal sebagai jasa transportasi kapal laut, dalam perkembangannya, PT Pelni adalah perusahaan yang juga melayani angkutan atau muatan kontainer, keagenan kapal, dan paket wisata bahari. Kali ini saya akan menjelaskan visi dan misi PT Pelni dalam proses bisnis jasa angkutan barang dan tol laut. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama, menjamin aksesibilitas masyarakat dalam mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya wawasan Nusantara. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan dan yang berkesinambungan. Lalu yang keempat, menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan asas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip good corporation governance. Lalu yang terakhir, berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada jasa transportasi angkutan barang dan tol laut. Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik lautan yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Tol laut juga bermanfaat sebagai bentuk konektivitas. Tol laut tentu memberi manfaat yang besar bagi seluruh sektor. Dengan adanya konektivitas yang baik antar wilayah di Indonesia, maka akan mampu memperlancar distribusi barang, jasa, hingga modal. Mengutip dari Kargo tahun 2018, manfaat tol bagi Indonesia diantaranya adalah yang pertama, dapat mewujudkan nawacita, yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dengan adanya tol laut, maka digadangkan akan meratakan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia, sebab jalur dan harga distribusi yang lebih murah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemandirian dan jumlah pendapatan masyarakat pesisir. Dengan fasilitas yang mendukung, maka akan mudah bagi nelayan memanfaatkan hal tersebut untuk menjual dan mendistribusikan ikan dalam jumlah banyak. Yang keempat, pembangunan infrastruktur dan mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya perbaikan infrastruktur menjadi lebih layak, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran sebab dapat menjadi peluang bisnis pada bidang pariwisata. Pelni sebagai perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang transportasi laut hingga saat ini telah mengoperasikan sebanyak 26 kapal penumpang dan menyinggahi 76 pelabuhan serta melayani 1058 ruas. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 44 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan 3TP, di mana kapal perintis menyinggahi 281 pelabuhan dengan 3.695 ruas. Pelni juga mengoperasikan sebanyak 16 kapal rede. Sedangkan pada pelayanan bisnis logistik, kini Pelni mengoperasikan 9 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk angkutan ternak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angkutan barang komersial. Terdapat 5 jasa logistik angkutan
barang komersial, yang pertama red pack, yang kedua dry container, yang ketiga river container, yang keempat general cargo, dan yang terakhir angkutan kendaraan. Pertama, red pack. Red pack sendiri berupa jasa pengiriman paket barang dengan kapal pelayaran nasional Indonesia atau PELNI hingga sampai ke tangan penerima dengan batasan dimensi 100 x 50 x 50 cm atau berat maksimal 120 kg. Lalu dry container berupa jasa pengiriman muatan ke seluruh pelabuhan singgah kapal PELNI menggunakan kontainer dengan pilihan kapasitas 10 dan 20 20-foot equivalent unit atau unit setara 20 kaki. Yang ketiga, river container. Jasa logistik river container juga berupa jasa pengiriman muatan beku ke seluruh pelabuhan singgah kapal PELNI menggunakan river container dengan pilihan kapasitas 10 dan 20 20-foot equivalent unit atau unit setara 20 kaki. Yang keempat, general cargo. General cargo merupakan jasa pengangkutan muatan curah ke seluruh pelabuhan singgah kapal PELNI, Pelayaran Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, angkutan kendaraan. Jasa logistik angkutan kendaraan merupakan jasa pengiriman angkutan kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun truk menggunakan kapal PELNI tipe 3-in-1 ke pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi. Selanjutnya ada proses bisnis dalam menjalankan layanan yang diberikan. Hal ini merupakan hal penting untuk memastikan bahwa layanan angkutan barang dan tol laut dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan aman bagi semua pihak. Proses bisnis tersebut meliputi yang pertama, pengumpulan barang. Proses ini dimulai dengan pengumpulan barang dari pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung kepada PT PELNI atau melalui agen-agen distribusi yang telah bekerja sama. Yang kedua, penjadwalan pengiriman. Setelah barang dikumpulkan, PT PELNI akan melakukan penjadwalan pengiriman. Ini melibatkan penentuan rute, jadwal keberangkatan kapal, dan estimasi waktu kedatangan barang di tujuan. Yang ketiga, pengepasan barang. Barang-barang yang akan dikirimkan akan diproses pengemasan sesuai dengan jenis barang dan ketentuan keamanan pengiriman. Yang keempat, pemuatan barang ke kapal. Barang-barang yang telah dikemas akan dimuat ke kapal sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Proses pemuatan ini harus dilakukan secara cermat untuk memastikan keamanan dan keamanan barang selama perjalanan. Yang kelima, pelayaran. Setelah semua barang terpenuhi dan kapal sudah siap berangkat, proses pelayaran dimulai. Kapal akan berlayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan barang akan diangkut menuju tujuan akhir. Yang keenam, pemantauan dan laporan. Selama pelayaran, PT PELNI akan terus memantau perjalanan kapal dan kondisi barang. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pembaruan kepada pelanggan terkait status pengiriman barang. Yang ketujuh, pemuatan dan pemindahan di pelabuhan tujuan. Setibanya di pelabuhan tujuan, proses pemuatan dan pemindahan barang di kapal ke darat akan dilakukan. Hal ini melibatkan proses bongkar muat yang dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan barang. Yang ke-8, distribusi barang. Setelah barang tiba di pelabuhan tujuan, PT PELNI akan mengkoordinasikan proses distribusi barang ke lokasi akhir sesuai dengan instruksi pelanggan. Yang ke-9, pemeliharaan kapal dan infrastruktur. PT PELNI bertanggung jawab untuk memelihara kapal dan infrastruktur yang digunakan dalam operasi mereka, termasuk pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya. Yang terakhir, yang ke-10, penyusunan laporan dan administrasi. Selama dan setelah proses pengiriman, PT PELNI akan menyusun laporan mengenai kinerja operasional, keuangan, dan lainnya. Administrasi
seperti pembayaran, penagihan, dan dokumentasi lainnya juga akan ditangani. SDM dalam PT Pelni. SDM dalam PT Pelni dibagi menjadi dua, ada staf SDM dan staf umum. Staf SDM ini bertanggung jawab pada pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan pegawai, pengembangan organisasi dan sistem informasi SDM, penilaian kinerja individu, administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pengembangan karir serta pendidikan dan pelatihan. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, PT Pelni mengadakan in-house training maupun pelatihan lapangan. Dan staf umum ini bertugas pada pengelolaan administrasi dan layanan umum rumah tangga kantor, pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, serta fasilitas dan peralatan mekanikal elektrikal yang tidak diusahakan. Selanjutnya yaitu ada bentuk kerjasama PT Pelni dengan badan usaha lain. Nomor 1 yaitu kerjasama BUMN Holding Pangan ID Food. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni Yosianis Marsiono merinci, pada pelayaran kali ini KM Loknus atau Logistik Nusantara 5 mengangkut 211 TEUs dry container dan 9 river container. Dari jumlah tersebut, 36 kontainer merupakan muatan minyak goreng dan 20 kontainer diantaranya adalah minyak goreng dari holding pangan ID Food. Untuk 36 kontainer totalnya 674.400 liter dengan 392.140 liter diantaranya milik ID Food, terang Yosianis. KM Loknus 5 sendiri merupakan satu dari 6 armada tol laut milik PT Pelni dengan daya angkut 225 teus kontainer kering dan 10 teus kontainer river. Dari total 10 trayek penugasan tol laut dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI, KM Loknus 5 sendiri mengisi rute T10 dengan jalur Tanjung Perak, Tidore, Morotai, Galela, Buli, Maba, Weda, dan Tanjung Perak lagi. Selanjutnya di nomor 2 ada kerjasama PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN. Direktur Utama PT Pelni Persero Insan Purwarisya L. Tobing mengatakan pengangkutan batu bara dan angkutan logistik PLN merupakan upaya Pelni bertransformasi dari angkutan penumpang sebagai angkutan penugasan dan angkutan barang sebagai angkutan non-public service obligation atau disingkat PSO. Pada tahap awal, Pelni menyiapkan kapal angkutan curah agar dapat menyuplai bahan baku batu bara untuk kebutuhan listrik PLN di berbagai wilayah dan berharap dapat menjadi bagian dari proses bisnis PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di tanah air. Baik, selanjutnya bentuk kerja PT Pelni dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu kerjasama PT Angkasa Pura Logistik. Nah, kerjasama PT Pelni dengan kerjasama PT Angkasa Pura Logistik ini dalam rangka meningkatkan bisnis logistik perusahaan, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni menandatangani nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura Logistik tentang pengangkutan barang untuk bandar udara dan pelabuhan laut. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni yaitu Yosianis Marciano dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura Logistik Dani P. Taharsyah di KM Kelut Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ruang lingkup kerjanya itu yang pertama, kerjasama keagenan pengangkutan barang multi komoditas berbasis kapal penumpang, kapal barang, kapal perintis, dan tol laut, general cargo, red pack atau retail, peti kemas, kendaraan bermotor. Lalu yang kedua yaitu kerjasama pengangkutan kargo udara milik PT Pelni melalui seluruh kantor cabang PT AP Angkasa Pura Logistik. Lalu yang ketiga yaitu kerjasama jasa pengurusan transportasi dan keagenan pengiriman pengangkutan barang menggunakan modal transportasi darat dan udara di wilayah kantor cabang PT Angkasa Pura Logistik untuk pick up dan delivery kargo di seluruh cabang di mana kegiatan usaha masing-masing perusahaan. Lalu selanjutnya itu kerjasama dalam pengiriman dan pengangkutan proyek kargo yang membutuhkan penanganan khusus
dalam pelaksanaan pekerjaan dengan tidak menutup kemungkinan adanya proses penyewaan pesawat dan atau kapal pada saat penahannya. Lalu yang keempat yaitu kerjasama PT Pelni dengan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Nah, Telkom Group ini, Telkom, Telkomsel dan Patrakom ini melakukan penandatanganan kerjasama dalam bidang pengembangan sistem teknologi informasi dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni pada 11 Mei 2015. Salah satu yang akan dikembangkan adalah layanan connectivity di atas kapal Pelni. Nah, Telkom ini akan menyediakan juga layanan PCAT SCPC, layanan Wi-Fi di area anjungan dan kantor kapal, pemasangan Wi-Fi berbasis Wi-Fi corner di Pelni Mart dan poliklinik di atas kapal Pelni. Nah, Pelni melalui Direktur Utama Elvien Gontoro mengatakan kerjasama kedua BUMN ini membangun sistem komunikasi kapal yang bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada penumpang kapal Pelni. Dikarenakan selama ini penumpang dan kru sulit dalam komunikasi karena tidak adanya jaringan di tengah laut. Lalu dengan adanya solusi terhadap masalah jaringan komunikasi dan internet di atas kapal saat di tengah laut, maka Pelni dapat memenuhi kebutuhan penumpang dan kru sesuai dengan visi sebagai perusahaan pelayaran dan dengan visi sebagai perusahaan pelayaran yang tangguh dan pilihan utama pelanggan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.